اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah. Kenapa begitu sulit kita mendapatkan kebahagiaan? Begitu sulit kita mendapatkan ketenangan. Bahkan begitu berat rasanya untuk meraih kemuliaan. Banyak ulama mengatakan karena terlalu banyaknya dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena kita berlumuran dosa, maka begitu jauh jarak kita dengan Allah yang Maha memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kita penuh dosa, maka sulit rasanya kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh kemuliaan. Tidak semua orang sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk meraih ampunan di bulan suci Ramadan. Tidak semua orang dapat kesempatan ruku dan sujud di malam-malam Ramadan. Tidak semua orang juga mendapatkan kesempatan dibukakan hatinya untuk membaca dan mentadabburkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, kita ada di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Ramadan? Meningkatkan iman takwa kita. Meningkatkan iman takwa kita. Karena dengan iman dan takwa kita meningkat, di dalam Al-Quran Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah angkat derajat kita. Maka dekatlah Allah dengan kita. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu keutamaan Ramadan itu berkaitan dengan meningkatkan takwa kita. Al-Quran yang mengatakan, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau sudah mencapai ketakwaan, apa yang diberikan Allah kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadamu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ketajaman mata hati membedakan mana pekerjaan hak, mana pekerjaan batil, mana jalan hak, mana jalan batil, mana rezeki hak, mana rezeki batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah memaafkan semua kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki keutamaan yang agung. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 70-71, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mengatakan perkataan yang baik. Kalau sudah bertakwa, ciri khasnya adalah akhlaknya lebih baik, perkataannya lebih baik, atau ucapannya lebih baik. Allah sebut dengan istilah qaulan sadida, ucapan yang baik mengandung kebenaran. Jangan ibadah 1 bulan tapi ucapan kita masih menyakiti orang lain. Jangan ibadah 1 bulan tapi ucapan kita masih ada kesombongan. Jangan ibadah 1 bulan tapi masih merendahkan orang lain. Berkatalah dengan perkataan yang baik mengandung kebenaran. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita? Yang pertama, Allah akan memperbaiki amal kita, Allah memperbaiki pekerjaan kita, Allah memperbaiki perbuatan kita, Allah memperbaiki keadaan kita. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Allah katakan di ayat yang terakhir, Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, kemenangan yang agung itu adalah ahli surga. Kemenangan yang agung itu juga Allah mudahkan segala urusan kita. Kemenangan yang agung juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemenangan yang agung juga Allah angkat derajat kita. Kemenangan yang agung juga Allah mudahkan rezeki kita. Maka bersyukur kita sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Dan tidak semua orang dapat kesempatan dibukakan hatinya untuk merasakan indahnya Ramadan. Banyak yang bertemu dengan Ramadan tidak peduli dengan Ramadan. Banyak di luar sana bertemu dengan Ramadan, tidak peduli dengan kewajiban apa yang harus dia lakukan kepada Allah. Banyak. Dan puncak dari perjalanan kita nanti di bulan suci Ramadan, ibadah puasa kita baik, sholat kita baik, zikir-zikir kita baik, perbanyak infak sedekah. Nah, puncaknya itu adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita punya 2 usia. Bapak Ibu punya 2 umur. Yang pertama usia biologis, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50, 60 dan seterusnya. Usia biologis kita. Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya itulah usia biologis kita. Tapi juga yang kedua, kita punya usia spiritual. Usia spiritual kita bisa lebih tua daripada usia biologis kita. Seorang remaja berumur 15 tahun, iktikaf setiap tahun, terus sampai usia 25 tahun masih iktikaf. Bayangkan, andaikan dia hari ini usianya 25 tahun, itu berarti usia biologisnya.
Tapi karena setiap tahun dia beriktikaf mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, 83 tahun kali 10 tahun 830 tahun. Padahal usia biologisnya baru 25 tahun, tapi usia spiritualnya 830 tahun. Ada seseorang usianya 50 tahun baru mengenal Allah 2 tahun kemarin. 2 tahun terakhir baru mulai sholat, baru mulai puasa, baru mulai baca Al-Quran. Tapi usia 48 tahun itu defisit. Kenapa? Banyak dosa, banyak salah, banyak dosa yang dia kerjakan, kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana menutupi usia yang defisit 48 tahun, yang nilai ibadahnya hanya baru 2 tahun? Kalau dia cerdas, dia iktikaf, dia puasa, dia sholat, dia iktikaf, dia berzikir, dia sedekah, dia dapat keutamaan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, artinya 83 tahun. Bayangkan usia ibadahnya, usia spiritualnya baru 2 tahun, ditambah 83 tahun kalau dia mendapatkan usia spiritual. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, di sisa-sisa umur kita ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita atau tidak. Tapi kalau kita tingkatkan iman ibadah kita, kita tingkatkan takwa kita, maka insya Allah Allah berkahi umur kita, sisa-sisa umur kita. Kalau kita pulang menghadap Allah, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Kalau Allah panjangkan usia kita, kita hidup dalam keberkahan. Kenapa? Hidup kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, perbuatan kita lebih baik, rezeki kita lebih baik. Insya Allah kedudukan kita lebih baik. Bahkan Allah ampuni dosa-dosa kita di puncaknya Idul Fitri, saat kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Dan ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Dan carilah keutamaan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan karena mengharapkan ridha Allah, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Kullu amal ibni Adam lahum illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal ibadah anak cucu Adam untuk mereka kecuali puasa untuk aku, dan aku yang memberikan ganjaran pahala ibadah puasanya. Maka momen yang termasuk momen yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di momen Ramadan. Di momen Ramadan. Dan jaga hari-hari kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran. Dan puncaknya adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu, keutamaan Lailatul Qadar itu adalah malam mulia, malam diturunkannya kitab mulia, di bulan mulia untuk hamba yang mulia. Makanya salah satu amalan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar itu membaca Al-Quran. Karena malam itu ada turunnya Al-Quran. Kemuliaan malam itu karena turunnya kitab mulia. Maka salah satu amalan di antara sekian banyak amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar baca Al-Quran. Karena adanya malam itu, keutamaan malam itu karena turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan seterusnya. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Jadi untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, perbanyak Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Sentuh hati kita dengan Al-Quran. Bimbing jiwa kita dengan Al-Quran. Bagaimana caranya tadabbur Al-Quran?
Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa kebaikan buat kita di sisa-sisa umur kita. Semoga Ramadan kali ini betul-betul lebih baik dari Ramadan kita sebelumnya. Dan semoga atas rahmat izin Allah Ramadan kali ini meningkatkan iman dan takwa kita. Ya, baru hari kedua besok di bulan suci Ramadan. Ya, terus kita tingkatkan istiqomah dalam ibadah-ibadah kita. InsyaAllah Allah terus bimbing hati kita sampai akhir Ramadan, dan terus di sisa-sisa umur kita sampai kita menemui kematian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Allah muwafiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah, fathun qarib. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.